Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Tadaha dengan PMG 1A02351. Pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan tentang proyek yang telah saya buat, yaitu tentang React Native. Mana pada halaman utama ini atau halaman index itu terdapat image background yang diimport dari React Native itu sendiri, dari library React Native. Dengan source-nya itu dari GitHub saya, dan untuk stylenya itu dengan nama style container. Atau dapat dilihat di sini itu stylenya flag 1. Itu berarti si image-nya akan full satu halaman ini. Dengan align items-nya itu center dan justify content-nya center, berguna nanti untuk menengahkan si teksnya. Lalu terdapat dua teks di sini dengan style yang berbeda. Yang pertama itu fontnya itu 40. Lalu terdapat juga text shadow-nya black. Lalu untuk posisi shadow-nya itu width-nya 5 dan height-nya 2. Dan untuk position masing-masing teks ini yaitu absolute. Untuk teks welcome to Airflix itu posisinya topnya berada di 150. Dan untuk style dengan nama text underscore p ini positionnya absolute di top 200. Lalu lanjut di halaman populer. Di halaman populer ini mulai menggunakan API, mana API-nya saya ambil dari TMDB atau The Movie Database pada web ini. Nah, API key-nya itu saya simpan di environment agar tidak dapat dilihat oleh pengguna lainnya. Untuk melakukan get data dan fetching-nya, saya menggunakan Axios di sini, dan juga menggunakan router. Itu gunanya untuk push ke suatu halaman. Ini kita mengget si API-nya, lalu melakukan fetching dengan key-nya itu item. Lalu ada wrapper style-nya di sini itu center dan gap-nya 20, jarak antar card-nya. Lalu untuk margin bottom-nya itu 20. Lalu untuk si card-nya sendiri itu saya buat menggunakan touchable opacity agar si card-nya dapat diklik, dan ketika on press atau ketika ditekan, si card-nya itu akan menuju atau nge-push ke halaman slash movie, yaitu ke directory ini, dan mengambil ID dari si itemnya. Terdapat image dengan URL-nya itu sesuai dengan API, dengan key-nya itu poster underscore pet. Lalu ada research mode-nya itu cover, dan style-nya itu dengan nama style.cardimage. Terakhir terdapat judul si card-nya itu dengan style card title, dan untuk si parent-nya itu dengan style card content. Dapat lihat di sini card-nya itu berwarna putih ya, background-nya white. Lalu border radius-nya 10 agar dia sedikit tidak terlalu runcing ujungnya atau tumpul. Lalu overflow-nya itu hidden, dan width-nya di bagian atas ini kita kan sudah membuat variabel width dengan value-nya itu dimension.get window, itu mengambil lebar dari layar pengguna. Jika penggunanya menggunakan layarnya yang lebar, maka dia akan dikali layar pengguna yang tadi dikali dengan 0,45. Lalu untuk card image
itu width-nya di set 100% dan height-nya 300. Lalu selanjutnya ketika kita mengklik si card-nya, itu akan ke directory movie dan ke /id tadi, ini bagian yang ini. Nah, untuk si React Native sendiri, untuk bisa dapat ke router yang lain, itu tinggal dibuat directory, dan untuk mengambil atau mengget si ID-nya, itu tinggal dibuat dengan kurung id.jsx. Nah, untuk di halaman ini hampir sama dan menggunakan ion icons dan web view. Nah, web view ini digunakan untuk iOS biasanya. Nah, pada halaman ini terdapat fetching data API atau detail dari si movie-nya, yang mana di sini ada /id atau ID yang di bagian sini, yang 95 ini, dengan language-nya itu English US. Dan untuk si video kita juga melakukan get datanya di sini. Dan yang mana video ini nanti berguna sebagai trailer. Nah, pada bagian sini dibungkus dengan scroll view dengan stylenya itu container, lalu melakukan fetching data dengan key-nya itu movie, dan untuk image-nya itu kita ambil dari API-nya tadi, movie.posterpad. Dan terdapat juga homepage. Jika kita mengklik si watch the movie, itu akan router akan mempush ke halaman si homepage yang ada di API-nya, atau ke halaman detail dari si resmi dari filmnya itu. Lalu ada scroll view lagi dengan horizontalnya true. Ini berguna agar dapat di scroll secara horizontal, yang mana dalam scroll view ini terdapat release date, tagline, rata-rata vote, dan total si vote-nya. Ini ada rata-ratanya itu 7,8 dan vote count-nya itu 1803 untuk film The George ini. Lalu terdapat description, yang mana jika kita lihat di API-nya itu key-nya itu overview di sini. Dan jika tidak ada description-nya, itu akan nampilkan there is no description. Lalu terakhir terdapat sebuah trailer ini, dan ada sebuah kondisi di sini. Jika OS platformnya itu web, dia akan menggunakan iframe, dan jika tidak, itu akan menggunakan web view di sini. Dan jika tidak ada si trailernya, kondisi ini, maka akan menampilkan tulisan trailer tidak tersedia. Ini merupakan style-stylenya tadi. Untuk si underline-nya saya gunakan di bagian watch the movie ini. Lalu ada deskripsi, title deskripsi, no video text, dan banyak lagi. Lalu selanjutnya pada halaman series. Nah, di halaman series ini tidak banyak perbedaan. Mungkin bedanya hanya di API-nya saja. Yang mana jika di movie tadi API-nya itu movie lalu populer, tapi pada halaman series itu menggunakan TV/populer. Untuk stylenya hampir sama ya, dan detailnya juga sama di sini saya buat. Lalu terakhir ke halaman genre. Nah, halaman genre ini menampilkan list-list genre apa saja yang tersedia di API
TMDB nih. Kita nge-get list dari movie di sini. Lalu kita nge-fetching data, ada item ID dan item name ya. Ini. Lalu ada linear gradient, kita buat untuk si backgroundnya. Itu 2 warna, ada hex FF6600 dan FF9900 untuk perpaduan warna si button ini. Dan ketika diklik si bagian action atau adventure ini dan yang lainnya ini, si router akan nge-push ke halaman genre/id. Seperti kita lihat contoh di sini itu genre atau ke directory genre dengan ID-nya itu 28. Jadi si action itu ID-nya 28. Oke, terakhir di sini ya. Kalau halaman action genre ini hampir sama, stylenya seperti tadi. Dan untuk detailnya juga hampir sama, dapat trailernya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.